21 kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Adkhalallahu ta'ala bi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mukarramah dalam para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bilasus pada seluruh pengurus majelis ta'lim atau Kota Bangun atau keluarga besar Bapak Sadikin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Bermula sifat Allah Ta'ala, yaitu terbahagi atas 4 bahagi. Abdul Samad Palembang ambil kawal di sini itu, kawal Imam Ghazali yang biasa kita pakai itu, kawal Imam Asy'ariyah, Al-Asy'ari atau Al-Maturidi, itu beda. Jadi kita sifat 20. Nah ini lain Imam Ghazali, bahasa Arabnya. Maka bagi yang pertama sifat salabiyah, beda kita pertama sifat nafsiyah. Ini salabiyah dahulu, tapi isinya sama aja. Namanya itu wajib kita etikat bahwasanya Allah Ta'ala wahidun la syarikalah. Salabiyah itu di dalam Asy'ari nafyu kulli sifatin la yaliqu bihi ta'ala, menafikan tiap-tiap sifat yang ada layak dengan Allah Ta'ala, di mana piakan itu menolak atau meniadakan sifat yang ada layak kepada Allah, itu disebut salabiyah. Wahidun la syarikalah, saya tekadkan di dalam hal kita Allah Ta'ala artinya yang asa, tiada menyekutui baginya. Ibaratnya masuk wahdaniyat kita. Salabiyah mulai kita bakal mukhalafah, tayammum,
wahdaniyat akhir daripada salabiyah itu wahdaniyat 5 sifat itu menolak sifat yang kada layak kepada Allah, ditolak dengan 5 sifat itu di dalam sifat 20. Imam Ghazali langsung dengan beliau bahasa Arab ibarat awalnya itu yaitu wahdaniyatnya, artinya wahidun la syarikalah yang asa, tiada menyekutui baginya jad Allah. Asa sifatnya, asa jadnya, asa sifatnya, asa apaalnya di dalam sifat 20 kita. Qul huwallahu ahad, tekan limu wahai Nabi Muhammad, bermula Allah itu asa. Tafsirnya ya asa jadnya, asa sifatnya, asa af'alnya. Artinya kada ada yang menyekutui dan yang menyamai. Kalau jad Allah 2 sekutu atau sama menyamai, artinya ada jad kadang-kadangnya cuma lain tapi sama, hanya menyerupai, menyamai itu ditolak. Jadi makna asal itu adalah menolak jad itu 2 atau ada yang menyamai. Nah, bahasa kita itu menafikan kaum mutasil dan kaum mumpasil, yaitu tadi yang mutasil itu 2, mumpasil itu ada yang menyamai, itu ditolak. Tetap aja asa Allah jadnya asa tadi. Ada yang menyamai, ada yang menyekutui. Awal itu asalnya ditanam di dalam jiwa. Karena Allah jadnya maha suci, nah kada kawa diserupakan, dibanda, dibayang kada kawa. Lalu nang menyekutui itu kan bisa dibayang karena lain Allah Ta'ala, nang mustahil tadi. Misalnya lain pada Allah Ta'ala itu ada juga nang disembah orang apa, jangan itu ditolak oleh kita nang beriman nang Allah Ta'ala menolak. Baik nang menyamai itu berupa jadnya seperti malaikat Jibril menyamai Allah Ta'ala, bersekutunya itu ditolak. Alasannya apa? Karena apabila 2 maka tidak akan ada perbuatannya, ada pekerjaan atau ada ciptaannya, tenang ada. Kalau ini 2 jadnya bersekutunya, tapi ada 1 jad, ada 1 jad bersekutu, berarti salah satu daripada 2 itu ada bisa 4 lemah. Karena kawannya mau dibadakan jadnya ini nang ulah, nah ini nang kada lemah, berarti ada nah ini mengakui ayuha ulah sama-sama kita, berarti salah satu aja nang mengakui lemah karena mengikuti apa jurang aja.
maka kadada alam semestanya, kadada juga makhluk. Ya dua, ada mau terjadi, mustahil lalu tetap satu. Nang berhak, nah itu aja nang satu pencipta. Kalau nang menyetujui walaupun bakaran apa aja tetap lain zat Allah dan lain Tuhan biasa kita. Malaikat ujar Allah Ta'ala, aku ini hendak mengolah makhluk sebagai khalifahku. Ada usaha aja malaikat. Kami kan cukup menjaga. Kami mentasbih, menyucikan Engkau, mengingat Engkau, menyebut, memuji dan seluruhnya. Ya Allah Ta'ala, aku lebih tahu. Nah, berarti malaikat adalah bersifat lemah. Pencipta tetap zat Allah. Maka terciptalah Adam. Jadi kalau Allah Ta'ala itu lemah, jadi malaikat tadi nama-nama Tuhan. Kada tercipta Adam. Kita tetap Adam. Dari Adam timbul juriatnya kita. Quran untuk dalil. Itu kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Maka Allah Ta'ala dengan kekuasaannya itu tunggal tadi. Menciptalah tanah yang hadaki. Tercipta alam. Alam maknanya belum dinamai alam Adam, alam tidak ada. Dan setelah itu dinamai dunia, alamnya sudah ada wujud, sudah ada. Diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dunia dihancur oleh Allah Ta'ala, diganti alam berikutnya ngarannya yaumul akhir, hari akhirat. Kita ini ditaruh asalnya kada ada apa-apa, artinya bahasa kita kada ada proses. Di alam Adam, alam kada ada itu kita kada ada ini apa ya? Ada disuruh sembahyang, ada disuruh mengingat Allah, ada. Disitulah letak nilai kita yang kayak hayawan. Hayawan itu begitu dia mati ada di proses. Ya ada disuruh sembahyang apa? Kita sudah berdahulu di alam Adam. Ada belum kita. Akhir ke dunia, balik bakal. Nah, di sini ada perintah. Ada perintah taklif bagi orang yang balik berakal. Artinya dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Karena memelihara yang namanya Khalifah Allah, yaitu Adam dan zuriatnya. Di sini tunggal nih insan wujudan kita manusia situ. Setelah itu meninggal nih, hancur alam nih dalam akhirat. Ada lagi perintah. Kita hanya sangat senangnya di dalam berbuat ibadah. Kayak malaikat dalam tuh. Hayawan, insan, kayak malaikat modelnya. Nah, di sini penentu kita di waktu di dunia. Di mana menaruh jiwa. Jiwa itu ya keyakinan di mana mandak. Nah, dilajari rombongan yang diri di Allah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya masuk etikat ini tadi. Etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ditaruhlah hubungan orang yang diri dari Allah. Di sini juga ada rombongan orang yang menyekutukan Allah. Ditaruhlah dalam hubungan orang yang dimurkai Allah. Dunia ini penentu pilihan kita. Allah akan memberi tinang lainnya. Ibadah fardu ada banyak, nambahi sunnah sekuasa.
ilmu nang fardu ain nang kita gawi ada disuruh nang fardu kifayah nang kita kadang gawi juga. Cuman di waktu mau mengerjanya jadi fardu ain nang fardu kifayah. Amaninya kada ada yang lain. Begitu turun dia berikan setelah roh berpisah masuk ke dalam kubur, ada dia lagi apa? Di mana tadi meletakkan diri seorang? Rasulullah diajarkan walal akhirah, walal akhirah, walal akhirah. Khairul laka min wala khairu wa abqa. Akhirat wajar Allah Ta'ala wahai Rasulullah. Dipilih dunia dijadikan akhirat, sudah dunia ini kita ulah kaya, di akhirat sudah kita beisi Tuhan, beisi Nabi dan Rasul, beisi kawan, orang mukmin, beisi gawian kita gawian orang mukmin yang mengikuti akan Rasulnya. Tasalah orang mukmin tadi suruh astagfirullahaladzim atubu ilaih. Karena ada bisi Rasul disuruh mencintai dan baca salawat pada Rasul. Tak ada bisi saudara kita para kekasih Allah yang disuruh situ menyempurnakannya dengan ada makna doa. Doa salawat khusus Rasulullah kata-kata ini jalur ke aulia. Aulianya maknanya doa. Akhirnya meninggallah kita tadi. Di mana meletakkan jiwa, di situ Allah menaruh. Walaupun kada pernah bertamu, sekalinya tak kumpullah para aulia tadi. Kada bertamu Rasulullah, tak kumpul oleh Rasulullah. Itulah surah Jumatan. Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala nang mengirim Rasul nang kada sekolah ummi dari jenis manusia. Nah Rasul ini zakihim berasihi karena dia jadi sidin tauhid lalu kada menyekutukan Allah. Jadi nama ibadah sih Allah kada bisa kutu dengan apapun termasuklah diri kita. Apabila masih sekutu belum selesai kata kawan zakih. Wa yu'allimuhumul kitab, Rasulullah melajari dasarnya dari Quran wal hikmah dan daripada hadis sunnah sidin. Sekalipun kita asalnya kada tahu sama sekali. Dalil mubin sesat yang nyata yang ada tahu. Nah, yang semasa dengan Rasul ini adalah sahabat. Bahasa langsung ke sahabat. Kita kada karena kita kada semasa dengan Rasulullah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, nang lainnya kada bertemu dengan Rasulullah. Tetapi dihubungkan oleh Allah. Allah Ta'ala yang menghubungkan. Ada yang akhirin ini, akhirin atau kepada orang-orang yang sama Rasulullah ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatin kanu. Wa akharin lama ada bertemu dengan sahabat, ada bertemu dengan Rasul, tapi Allah Ta'ala kumpul. Allah Ta'ala sangat mulia dan bijaksana. Dzalika fadlullah, itu kurnia Allah, sadah Allah Ta'ala yang beri. Yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya kada ada masalah. Maka ditanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seseorang cinta kepada orang yang ia kada bertamu? Ada bertamu orangnya.
Jadi menjawab almarhum ma'aman ahabba. Berulah seseorang serta orang yang ia cintai. Artinya kada ada ukuran bertemu atau tidak. Di mana kitanya menaruh diri. Kitanya hendak di mana-mana asal aja dan sangat luasnya Allah Ta'ala mengolah dunia ini dan penghuninya. Artinya banyak orangnya macamannya, banyak juga di mana kita hendak berkawal menaruh di situ, maka Allah kumpulkan di situ. Nah, berdasar itu terangnya, jadi lalu ada ragu lagi hati, karena sudah ada di jiwa itu keyakinan. Itulah di dalam kubur ditanya orang, siapa Tuhanmu? Allah jawabnya nih. Siapa Nabimu? Muhammad Rasulullah. Agamamu Islam. Siapa saudaramu? Ini menaruhnya tadi. Itu rencana kaum muslimin, laki-laki kaum muslim saudaraku seagama. Artinya disitu menaruh jiwa kita. Ngarannya saudara seagama. Lalu rame kita lihat. Ada daya saling mencari kekurangan orang, apa juga dicari. Ada juga mencari kelebihan orang, apa juga. Kita gawin, kita gawin. Orang silahkan gawin, orang gawin. Ada sama aja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini tadi maksudnya apa? Coba kita lihat dunia. Kan di sini letaknya seluruh agama. Masyhur di zaman dahulu hanya beberapa agama. Di Indonesia, Buddha, Hindu, Islam, Kristen. Gimana nih ini kita ini? Allah Ta'ala kadang apa kita? Yang penting di mana meletakkan jiwa. Kalau di agama Islam ya, bakawan orang Islam. Allah kadang melarang kita bergaul dengan orang non-muslim. Cuma makna menaruh persaudaraan. Menaruh kita di dalam habbah, makna jiwa kita ini senangnya itu. Nah lalu dengan jelas dan yakin bahwa Allah Ta'ala zatnya itu asa. Jikalau ada terjadi apapun, karena pasti akan bermasalah. Zat dua berarti satu, nama satu ini apa? Nah, lain Tuhan berarti. Makanya lalu jelas ada kata dua. Mana ada yang menyamai, tiap-tiap yang sama berarti sama di dalam makna keadaannya halnya itu. Siapa yang menyamai? Ada daya karena yang salahin Allah diulahnya. Siapa yang menyamai? Kita manusia ini 1000 rupa. Itu percontohan, artinya sama pada manusia rupa berbeda, sama pada manusia pembicaraannya berbeda, bahasanya sama pada manusia kulitnya berbeda. Tetapi selama makna manusia pasti yang berbeda itu kayak itu juga pada bagaimana si manusia seikungnya. Nah manusia seikungnya ini sifatnya adalah tidur, ngantuk makan, lapar artinya minum artinya haus bahajat pasti manusia itu pakai itu juga. Kalau zat Allah dua, bagaimana bisa menyamai sedangkan zatnya ini ada yang mencipta, dia mencipta, lain pada dia diciptanya, bagaimana bisa menyamai? Lalu tak tolaklah dua kata, kamu tasil dan kamu pasir. Mutasil ini dua,
mumpasil tak ada nang menyerupai. Tatulak kita tetap satu. Nah itulah nang disembah, nah itulah nang diminta, nah itulah nang diharap, nah itu nang diyakini baik siang malam, baik di waktu sehat sakit, di waktu kaya raya dan di waktu susah, di waktu kita senyum dan di waktu menangis, di waktu kita sendiri dan keluarga, di waktu sudah muda atau sudah tua, di waktu hidup atau mati. Jangan berubah. La ilaha illallah. Fardun la misalah lahu. Ini maknanya tadi sudah. Yang tunggal tiada yang umpamai baginya. Samadun la niddalahu, yang dikehendaki oleh segala hambanya tiada baginya lawannya. Seluruh hamba berhajat kepada Allah. Munfaridun la nazilahu, yang sendiri tiada yang membandingi baginya. Nah itu wahdaniyat. Sama aja cuma bahasa Arab Imam Ghazali. Anu qadimun la awala lahu, bahwa Allah Ta'ala sedia, tiada yang mendahului baginya. Zat Allah adalah awal. Awal sebelum Allah tidak ada. Kalau awal tidak ada permulaannya, karena awal hanya membanding dengan makhluk. Makhluk ada, Allah tetap awal. Kemudian Allah akhir. Nah itu hanya pembahasannya di luar daripada makna sifat. Awal masuk dalam kata qadim atau qidam. Jikalau Allah Ta'ala ada nang mendahului itu nang benar Allah. Karena berarti inya bahajat kepada orang nang berdahulu tadi. Nang berdahulu itulah nang mengadakan nang terbudi atau terhaya. Ada maul dah. Sehingga ya sadia itu tadi. Kalau kita ini didahului oleh Allah, maka dikehendakinya ada kita dan diciptanya ada kita. Allah Ta'ala berdahulu mencipta kita. Lalu di mana keyakinan itu? Berdasar Quran kita, berdasar hadis. Disuruhnya perintahnya mana? Adanya Allah, ada salat. Mana tandanya Allah? Dasar daripada kitab yang diturunkan ada Al-Quran. Nah apalagi yang diragukan kata, mana Rasulnya yang diutusnya ada Nabi Muhammad. Ya jualan ikan dalam Nabi Muhammad di mana lahirnya? Makkah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Adakah kuburnya? Ada di Madinah. Nah apalagi menunjukkan Allah Ta'ala itu ada, tuh Rasulnya ada, Qurannya ada. Gawiannya kita ini ada juga. Kayak apa lagi ragu? Sikong aja tadi jatnya tuh. Nang benar Allah satu jat nang wajib ada bersifat sempurna. Itu nang disambah. Lalu bagaimana kita menyambah? Kita Allahu Akbar. Kita ini kan diulahnya. Nang maulah kita nang disambah. Nang maulah kalau mengata Allah Akbar itu nang kita sambah. Nang maulah kalau kita berniat itu nang disembah. Maulah kalau kita berdiri itu nang disembah. Maulah kalau kita rukun kita sambah. Karena dia menyambah angan-angan. Dan ada buktinya. Ada kita bergerak. Rukuk kalau berdiri kalau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ingat hati. Sembahyang ingat. Tolong itu orangnya. Nasi kitanya ini ulahannya. Nyata ini terlihat dalam rasa kelihatan. Lalu kalimah la ilaha illallah, kada ada Tuhan yang puji kecuali Allah, kada ada Tuhan yang sembah kecuali Allah, kada ada Tuhan yang yakini di dalam makna mencipta, mengatur dan seluruhnya kecuali Allah. Jadi kita di mana aja tetap beserta Allah. Buktinya kita gawiannya, maulah gawiannya kalau kada beserta orang gawi. Tapi di mana letaknya? Di dalam batin keyakinan. Kalau dikeluarkan tak salah. Ada bisi Tuhan karena kita. Ada usaha mencari wasil. Lagi sudah wasil terdahulu sudah. Itu kan kesalahan di dalam cara belajar. Di waktu belajar salah. Di waktu mengajar salah juga. Nah itulah akhirnya kan dia tahu di Tuhan ulang.
Padahal Allah Ta'ala lebih nyata daripada nang nyata ke perbuatannya. Di mana ada perbuatannya berarti Allah Ta'ala nang memperbuat ada. Cuma kada boleh mencari nang memperbuat. Kenapa? Karena sangat sucinya dan sangat tanazzah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah Akbar, maha agung Allah. Sehingga kada kawa cukup melihat perbuatannya. Ada bisa mencari orangnya. Apabila dicari orangnya kada ada. Apabila kita cari menandakan kita kan kada ada di sini. Apabila kita meyakini menandakan ada. Sampai ke dalam surga mencari Allah Ta'ala kada tahu. Karena ia kada tempat. Dan kada benda bejirim. Diulahnya jadi rahasia di dalam hakikat diri kita. Kalau siapa yang kenal dirinya kenal pada Tuhannya. Siapa yang kenal kepada dirinya tak dinding daripada Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya hilang mengakui dirinya. Kayak itu maksudnya. Apabila sudah hilang akuan diri, Allah Ta'ala nyata. Apabila Allah kada nyata baru bisa Tuhan. Bagaimana nyatanya? Laisa kamitslihi mukhalafah. Tetapi nyata di dalam jiwa kita. Kita punya keyakinan pribadi kepada Allah. Orang lain berbeda terserah orang lain. Lalu di mana aja biar sembahyang, di mana aja biar berdoa, di mana aja biar puasa, di mana aja biar berjalan, berduduk, begawe, ya ada kenyataan gawian orang. Gawian Allah Ta'ala nyata kepada pian. Artinya sambian diulahnya itu ulahan Allah Ta'ala. Bahasa Al-Quran kan ciptaan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala mencipta alam semesta dan isinya ada itu. Yuhyi wa yumit. Allah nama hidup mati akan hidup. Allah Ta'ala itu nama mati. Lahirlah manusia, Allah Ta'ala nama melahirkan. Maka dikubur orang manusia sebenarnya Allah Ta'ala nama kubur. Nang lain ini kenyataan gawiannya nyata kepada makhluknya. Karena hidup akan mati akan pada jahir kita makna hadis begitu orang hidup kan malaikat saksi masuklah roh sabetannya begitu orang mati maka datang malaikatnya mengambillah roh. Tapi juga lihat Qurannya. Nah, panang hidup nang panang mati seluruhnya illa biiznillah. Apa imma tahu kutilang qalabtum ala aqabikum yang qalib ala qiba fala yadurullah syai'a. Apabila Rasulullah itu wafat, kamu berubahkah jadi agama lain? Ada la ilaha illallah, kamu berubah, Allah Ta'ala kan bahajat kepada kamu. Artinya kita ini nang bahajat kepada Allah. Kalau bang saudara Ta'ala ini kada mengakui Tuhan itu ada, tetap Tuhan tetap Tuhan juga. Saudara Ta'ala ini memuji ya Allah biar Tuhan kami sekuikum kada ada nang kada saudara Ta'ala ada apa juga tetap Tuhan juga. Kitanya nah ini apabila la ilaha illallah selamat kita. Ayat selamat itu kada tadinding. Apabila lain pada la ilaha illallah besok untuk Tuhan tadindingan kita. Sembahyang orangnya tapi Tuhannya nang di sembahnya ini kada tahu. Kayak apa hidup kada tahu di Tuhan. Sedangkan mengana orang tua kita lebih mudah mengenal Allah. Mengenal anak kita lebih mudah mengenal Allah, mengenal saudara kita lebih mudah mengenal Allah. Mengenal Rasulullah lebih mudah mengenal Allah. Karena Rasulullah ini karena kada kawa apabila kita tak salah, lalu kita kisbun berdusta. Sedangkan Allah sabarataan yakin sangat mudah. Kenapa manusia ini? Manusia terdinding dengan wujudnya sendiri. Wujud manusia itu mendindingnya
ada tahu di Tuhan. Karena apa? Jadi tadinding karena manusia mencari nang nyata. Nang nyata ya dunia nih. Sedangkan dunia Rasulullah menyatakan dunia ini hanya kita seperti mimpi nyata tapi di dalam tidur. Setelah meninggal dunia baru terjaga kita. Ternyata nang nyata itu adalah akhirat. Dunia ini ketinggian. Seorang umur ratus tahun, 200 tahun, habisnya kan mati, meninggalkan dunia. Dunia ketinggalan, di dalam kubur terbangun. Sekalinya hanya mimpi, seperti kita bermimpi. Dari sini kita bangun bermimpi sampai ke Tinggarong, sampai ke Samarinda. Kita bangun di Samarinda. Tetap ini kita bangun juga. Karena mimpi. Coba aja jangan guling orangnya, berjalan naik mobil. Tinggarong, Samarinda. Yang pasti ada di Samarinda. Kalau waktu guling, dia sampai ke Makkah, tetap ini kita bangun juga. Seperti inilah makna dunia. Kita kira sudah dunia ini, ya sudah kita jadi orang sukses, jadi apa sekali nyepak di dalam kubur ada. Kecuali memang Allah menghendaki kita sukses di negeri akhirat, kita jadi orang sukses. Berarti perjalanan ini sama kayak tidur aja sekalinya setelah di dalam kubur lalu terjaga. Apabila di waktu tidur itu tidak ada penjaga, kita akan berbahaya. Karena contoh di dunia ini orang tidur, nyamuk bisa menggigit. Orang tidur, ular bisa menggigit. Seluruhnya pencuri bisa datang, perampok bisa datang, kawan pun bisa berkhianat. Karena hanya orang tidur. Ini sebaik-baik orang tidur ada isi kawal. Maka walaupun tidur tetap hukum terjaga. Karena kawal tadi. Rasulullah selesai perang mengantukkan orang kelapahan. Abu Hurairah jaga sini, jaga guringan. Rasulullah juga guring. Hanya Abu Hurairah menjaga terguring juga. Pas tinggal hari matahari sudah cagat ya, naik sudah kayak panas sudah, kita bangun. Ya Rasulullah ya, ini kita guring sabadataan. Jadi kan bisa menyalahkan bah gara-gara si anu nang jaga ada. Tanya nang jaga tidur dulu saya sama. Maka beliau kita pindah daripada kampung ini ke kampung berikutnya, baru salat subuh di sana. Nah di sini kampungnya dikuasai oleh setan. Dan maknanya bahwa tidur nih contohannya nang menjaga ini makhluk nih tidur bisa. Coba kalau kita tidur nang menjaga kada tidur sikum ya Allah Ta'ala. Walaupun dunia ini mimpi, kita sudah tidur Allah jaga. Selama meyakini saya Tuhan Allah. Bagi kita terbangun ada masalah. Nah itu salah kita gawe di dunia tadi kan ada Allah yang jaga, Allah yang aturnya. Ujar Allah Ta'ala, kau hapus catatan malaikat, kau hapus ingatan makhluk. Saksi ke malaikat, saksi makhluk, catatan amal ada tulisannya. Allah menghendaki menghapus. Maka kalau ada saksi, kalau ada catatan, ada sudah selesai. La ilaha illallah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Aturannya disempurnakan karena bermasalah. Allah menghendaki karena kita punya keyakinan tadi. Keyakinan itulah yang membuat kita bisa hidup ini berkembang. Kalau bisa bahasa kita terus berjalan karena ada keyakinan, yang ada tatahan sudah ada tahan lagi lama sudah itu karena tidak ada keyakinan. Orang besi modal 50 juta yakin karena 50 juta modal ini bacang menjadi 100 juta pemodalnya seluruh karena ada keyakinan digawainya betul. Sayangnya pemuda-muda baik dimakan aja kan ada keyakinan berarti habisannya 50 tadi pangpas.
Sampian di dalam hidupnya lalu mengerja sembahyang qabliyah zuhur. Itu pada Allah ada yang ada yakin pada sholat dalam kubur kan kayak itu. Karena yang kata yakin zuhur kan cukup dosa lagi sunnahnya. Ada yang misalnya ada untung modal aja dimakan. Nah, di situ tergantung letak. Sebenarnya dunia ini contohnya masuk di dalam perjalanan kita sendiri. Cuma menjadi bahasa orang itu sangat dalam di dalam kita tafakur. Lihat apa seluruhnya. Ternyata isinya hanya perjalanan hidup aja. Dan Quran pun sama membicarakan seperti itu. Dunia ini adalah lapangan bisnis. Karena kalimah di Quran tijarah, tunjikum itu tijarah bisnis, perdagangan. Nah ini yang diulah tadi, keyakinan anahu qadimun la awala bahwa Allah Ta'ala sadia yang mendahului, yang tiada yang mendahului baginya. Ada yang tak dahulu pada Allah Ta'ala karena sadia tadi. Nah ini masuk di dalam makna sifat kidam azaliyun la bidayatal lahu, yang terdahulu tidak ada baginya permulaan. Alasannya apa tadi? Apabila ada yang mendahului Allah, berarti bukan Allah itu. Artinya yang taduli itu, yang terdahulu itu Allah. Dan mustahil akan berinting. Nah ini terdahulu, ini terdahulu, tidak ada putusnya itu mustahil. Pasti ada putus pada satu. Kita menulis dia pasti setelah habis selesai putusnya titik dan kosong. Kalau masih cuma kan bersambung. Itu bahasa orang menulis yang mengarang. Titik itu adalah awal huruf. Sebelum titik pasti kosong dulu. Dan titik maka menjadilah huruf. Lalu cerita di situ ada kumanya untuk pernapasan, memaham cerita kuma habisan titik dan kosong. Kan seperti itu semua. Nah, nanya bahwa yang lain pada Allah Ta'ala itu ada cerita samanya, ada mau, ada akhir, maka ada mau, pasti ada awalnya, pasti ada mendahului, akhirnya pasti ada mengakhiri. Kalau Allah awal tidak ada yang mendahului, akhir tidak ada yang akhir dalam makna Allah Ta'ala tunggal setelah makhluk hancur dan alam semesta hancur, kecuali beberapa yang dikekalkan Allah. Termasuk adalah roh ada dihancur Allah Ta'ala dan kaum manusia yang berada di ujung kedudukan kita, ujung sulbi, ujung kedudukan pinggang di bawah bentuk kita berduduk. Nah ini kan di lemah apa daging macam berduduk di ujungnya nih tuh bentuk tulang, di ujung tulang tuh ada situ sulbi. Nah, itu sudah hancur, bukan tulangnya tapi sulbinya yang kada hancur. Halus kayak lembut, kayak biji sawi. Enggak ada balatnya kelihatan. Yang tulangnya hancur sudah apa semuanya. Kecuali orang yang dipelihara ada Allah Ta'ala, maka bumi kadang hancur. Seperti para anbiya dan orang mati syahid. Orang nama amalkan sudah al-muluk tabarak setiap malam apabila ikhlas diterima Allah Ta'ala. Enggak ada ikhlas hancur juga. Biar 1000 apa aja tapi enggak ada ikhlas, ada manfaat. Ikhlas itu sangat berharga dalam hidup kita. Ikhlas pada Allah, ikhlas kita sesama kita. Yang maulah acara 100 juta tanah ada ikhlas, jadi bapaknya. Maulah acara ada 500.000, 200.000 tanah tapi ikhlas ya sampai harga. Si orang yang menerima ini karena ikhlasnya itu tuh
jadi darah daging itu bahagia. Ada ikhlasnya itu lalu kayak kita bergenangan bahasa orang membalas orang pula. Kalau ikhlas itu sudah digawe selesai hari itu sangat bermanfaat. Dan kayak itu aja sebenarnya. Penerapan Rasul dari keluarga, biar keluarga ikhlas, bikin bini duit sudah ada gini yang genap, ikhlas menjadi anak ada yang genap. Hanya mengontrolkan supaya digunakan baik itu aja. Nang menerimanya itu nah senangnya itu. Nah penerapan ikhlas ini yang bermasalah. Ikhlas ini tidak ada pandang orangnya kayak apa. Dia Allah Ta'ala yang memberi ditaruh di dalam hatinya. Itu sangat bermanfaat sampai ke dalam kubur. Ibadah pada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan kita mengaku ibadah kita. Sesungguhnya adalah perbuatan Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah. Diakui wujud-wujud, jangan sekadar hanya kata. Allahu Akbar pertolongan Allah, tapi kita sembahyang maka kayak itu. Kalau pertolongan Allah hilang kitanya, nang ada pertolongan Allah kan kayak itu. Allahu Akbar perbuatan Allah. Kita pula nang sembahyang baca, yang kita balas supaya doa kabul itu kan kita nih. Kalau memang lain kita, perbuatan Allah sudah ada lagi. Selesaikan ibadahnya itu hanya timbulkan kita ya Allah dengan berkah ibadah nang pian tulungi jua nang pian anugerah jua ulun meminta itulah makna doa. Allah diawali doa alhamdulillah itu sudah selesai ke Allah Ta'ala. Allah ke Rasulullah hak sidin rasanya mengulahkan kita bisa beribadah salawat ngarannya terbukalah pintu 7 lapis langit di dalam makna pintu doa. Hatinya jangan berpegang ke doa. Maksudnya itu karena naiklah doa nah ini dia lebih cepat daripada kilat. Karena kilat itu masih ada kata detik. Kalau wujud perbuatan Allah ada daripada detik lagi. Langsung aja lalu kabul. Tetapi urusan terjadinya urusan Allah Ta'ala nih. Jangan lagi kita urus nih. Nyaman orang bertauhid kalau tuh hidup tuh orang bahari kan apa makam ya pada jadi 20 pusing kepala kan paham juga kayak apa mengajarnya dan kayak apa belajarnya kan pusing sebenarnya belajar 20 mulai cara kita hati malah mencarunung bersinar otak malah dia berkembang lebih mudah karena kita ada umpat Allah Ta'ala aja semuanya maturakan apalagi kan kayak itu. Nah orang pusing itu kemana belajarnya? Nah di sini permasalahannya makanya tadi jangan mencari zat Allah. Cukup kenali perbuatannya, kenallah kepada zat yang memperbuat. Orang dari mencari Allah Ta'alanya ya pusing kepala karena kadang-kadang dicari. Iya Maha Suci tadi sebabnya Maha Suci di kata tempat, kata jirim, benda, kata warna, kata sifat dan apa seluruhnya. Nang terhayal dia dalam otak, nang terbayang dan terhatar di dalam hati. Allah Ta'ala Maha Suci seluruhnya. Kayak apa aja biar kalau biar menghayal aku ini sekali Allah Ta'ala lain. Hayalan hati biar. Biar menghayal aku. Nah kayak apa lagi? Ada dia sama sekali selesai biarnya. Apa bahaya hayal pulang besok. Apabila bahaya kita kalau ada bahaya itu kayak aku sakko nanti baru kalau kita nih. Kenapa maka kayak itu bolak balik. Apabila sudah kada ada sama sekali. Adalah bisa pusing kepala, ada babu pusingan. Kenapa nak dipusingkan? Pada dia juga. Nah ini mustamirul wujud, nah ini ya makanya la akhiralah. Artinya yang kekal wujudnya tiada baginya akhir. Abadiun la nihayatalahu. Yang kekal selama-lamanya tiada baginya kesudahan.
Qayyumun lang qitalahu, yang berdiri dengan sendirinya tiada yang memutus baginya. Daimun lang silamalahu, yang ada selama-lamanya, yang ada ia selama-lamanya, yang kekal tiada yang memutus baginya. Lam yazal wala yazal mausupan binu'til jalal, selama-lamanya dan senantiasa ia bersifat dengan sifat kebesaran dan sifat ketinggian. La yuqda alaihi bil inqidai tasmil ayam al-qirab aja. Tiada yang menjulai atasnya dengan kesudahan segala sebab, putus segala zaman, dan dengan binasa segala masa. Zaman dan masa itu hanya di dalam makna perbedaan kata. Ayam ada kata hari, aja ada kata waktu. Sama aja sebenarnya. Waktu kecil menjadi hari-hari, membesar menjadi minggu, minggu besar menjadi bulan, bulan besar menjadi tahun. Sebenarnya hanya satu, yaitu hari. Hari dicipta Allah diberi nama 6-7 satu minggu. Di dalam Allah mencipta dunia dan isi-isinya, langit apa seluruhnya. Situ ayam pada 6 hari. Itu hanya kata di dalam makna percontohan. Amal 6 hari masih Tuhan menyerupai makhluk dan nyata. Artinya kata ada waktu penciptaannya itu hanya memberikan bahwa seluruh apa hidupnya ini ada kata waktu. Tetapi Allah Ta'ala itu nang maulah waktu. Itu hanya percontohan. Karena dibagi Tuhan mencipta jadi sampai 6 hari. Hadis yang mensyarahkan kata 6 hari itu disyarahkan oleh hadis penciptaan bumi dan langit, penciptaan gunung, penciptaan manusia, penciptaan tumbuh-tumbuhan, penciptaan binatang, itu dia punya hari masing-masing. Makanya manusia ini sangat masyhur dicipta pada hari Jumat. Nah, di hari inilah orang takut apabila aku ini yang cucuk pas memulai berdagang. Di situ ada penciptaan. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin bi kulli syai'in alim. Tapi adalah ia pada permulaan, kesudahan, zahir, batin, yaitu terlebih mengetahui dengan sesuatu. Maka kalau kita himpun dalam makna ininya di sini beliau memasukkan sifat wahdaniyah. Masuk juga tadi bahajat pada seluruh itu. Berputar dari belakang. Ternyata susunan kidang, baka, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah masuk di situ tadi. Disimpan oleh beliau di dalam penutupan kata baka. Dalil baka kan dalil apa? Kidam wal awal akhir. Itu dalil kidam. Allah awal tidak ada permulaannya, akhir makanya tidak ada kesudahannya. Dalil wajib tawajjuh rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Seluruh yang ada di binasa nang kakal jatuhan aja. Kayak itu ayat. Apa aja sahabat? Badan binasa. Dalam martabat itu roh binasa, hati binasa. Sir apanya tadi? Nah itulah nang makna sifat. Nah itu nang kadim. Nah disinilah makna bahwa uluman alaiha fan seluruhnya binasa. Nang kada binasa Allah. Berarti nang lainnya hanya kenyataan gawiannya, perbuatannya dan ciptaannya. Allah menghendaki orang kayak ini. Semua orang itu kada sadar bahwa dirinya adalah di proses orang.
Hidup adalah proses. Dengan percontohan badan diproses daripada satu rahasia Allah menjadi nutfah, alaqah mubtagah khalqan ahal insan, keluarlah lalu jadi sabi manusia. Sabi menjadi ulam, ya, anak, walad, bintun, itu proses namanya. Kalau sebutannya ada mar'ah, rijal. Kalau sebut ke atas azuzah, perempuan yang lanjut usia. Ulah, laki-laki yang lanjut usia. Itu proses namanya. Hidup adalah proses dan kita menjalaninya pun diproses. Tetapi nambah proses ini tergantung keyakinan. Apabila kita meyakinkan bahwa alam yang proses berarti Tuhan alam, Allah yang proses berarti Tuhan Allah. Pengalaman saya yang seperti saya itu Tuhan pengalaman. Nah itulah yang berbahaya. Akan disempurnakan nang awal Allah, nang akhir Allah. Awal maknanya karena nang makhluk kadada, akhir maknanya makhluk seluruhnya kadada juga. Kadada makhluk Allah nggak ada, awal Allah nih. Makhluk ini dikadada akan Allah, dihilang akan hancur semuanya. Allah nggak ada, akhir nggak adanya. Zahir Allah, batin Allah juga. Zahir maknanya nyata Allah Ta'ala. Nah, kita masuk dalam makna tadi, nyata Allah di dalam batin orang mukmin. Kalau orang mukmin Tuhan nyata. Nah, batin tersembunyi Allah di dalam orang yang menyekutukannya karena tadi dinding, ya kafir. Kan ada. Kalau hanya orang belajar tasawuf awal itu ya sifat, akhir itu asma, zahir itu ya af'al, batin ya jadnya, jad sifat asma af'al. Empat inilah yang maulah adanya alam semesta. Af'al itu gawiannya ada alam. Nah itu nama Allah. Kita di makhluknya. Kan kita Allah itu sembahyang jad sifat asma af'al itu orangnya. Amuninya di dalam sifat 20, lalu jadi 4 nih, ada satu aja ya jad Allah. Nah, itu aja satu. Hanya untuk kesempurnaan di dalam tarkib cara mengenal Allah, lalu bertangga 4 tangganya disebut martabat 4. Hancur af'al namanya timbul, hancur nama sifatnya timbul, hancur sifat jadnya nggak ada. Sekali diperiksa ke awal jadnya sikung sifat itu sebenarnya kadada juga karena hanya kenyataan di gawian jad. Nama itu jika jadnya kadada juga gawiannya, apalagi emang kadada jadnya sikung aja lalu la ilaha tiada mawjud kecuali Allah. Nah ini bacaannya. Itulah kalimat huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu terlebih mengetahui. Artinya bisi Tuhan nama Tuhannya sudah kita. Lalu apa mah hidup ini jalani, nang baik syukuri, nang kada nyaman sabar, nang baik alhamdulillah, nang kasalah astagfirullah. Ada usah dibuat kepikiran hidup, karena nang menentukan Allah Ta'ala juga. Isuk kada tahu pemberian Allah. Hari ini syukuri nang ada, isuk urusan Allah. Kita kada boleh umpat urusan besok apa terjadi kepada kita urusan Allah Ta'ala. Kitanya nang sekarang itulah sudah nang kita syukuri. Apa ngurus esok itu belum dia terjadi. Anak ngurus tiap malam masih belum ditambah esok. Kayak apa hidup itu memikirkan pada dulu. Entah bisi Tuhan nyaman, berarti dia duduk, tahu lagi kurang barangnya tambah, pindah kada baik, kan itu aja. Karena badan kita kenyataan gawiannya. Tapi uruslah bangsa baik-baiknya. Lalu dipercontohkan Quran dasar hadis, percontohan Rasulullah. Salam Rasul dipakai orang kita baik. Kada pernah orang mahina Rasulullah sampai ke orang anak. Nang mahina itu adalah ia hanya tidak kena pada Rasulullah. Yang dia kau menerapakan di mana kebagian orang menghormati kita. Asal terapakan akhlak Rasulullah. Biar munjul aja.
di Monjung nggak ada hal Rasulullah terapakan di situ orang hormat yang kita kadang mendapatkan ya kita juga salah. Apalagi artinya di ibadah dan di taklim. Biar jadi sopir aja mendapatkan orang hormati ke sopir. Penumpang berapa ikung aja. Berapa ganti kampung, jagau kada waninya. Karena kita penerapan itu nang setinggi setinggi terapkan hal Rasulullah di mana aja bagaimana di mana orang hormat pada kita. Ada dia baik kalau orang ditiup-tiup pembunannya supaya tunduk apa ditiup. Itu ilmu sihir kalau tuh hipnotis orang ada dia yang masuk di dalam agama. Dan bahagian yang kedua situ sudah berapa? 10. Sadar. Kalau lawas kalau alimpuakan berija. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam badan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.